Oke. Nah, jadi pembahasan kita ini di pertemuan kelima, ya, minggu kelima, yaitu terkait tentang data multidimensional pada data warehouse. Jadi, saya juga akan merangkum beberapa materi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, 1, 2, 3, 4, dan kita gabungkan ke pertemuan yang kelima ini. Ya, oke. Ya, kalau pembahasannya banyak di sini ya, nanti ada data, informasi, pengetahuan, data warehouse, data mart, hubungan data mart dan data warehouse, kemudian perbedaan antara data mart dan data warehouse, kemudian data multidimensi, kemudian ada online analytical processing, dan manfaat dan penerapan data multidimensi. Jadi, pada intinya, jadi mata kuliah data warehouse ini dulunya itu adalah data warehouse and data mining. Jadi mulai angkatan 2019 mata kuliah ini dipisah, data warehouse sendiri, data mining itu sendiri. Jadi data warehouse itu full 1 semester, ada teori ada praktek, sehingga bisa lebih luas pembahasannya. Dan data mining juga begitu, ya, dipisah sendiri yang merupakan kelanjutan dari data warehouse. Kemudian ada teori dan ada prakteknya. Nah, jadi kalau untuk yang teorinya kita full online, kemudian nanti ada praktikumnya sesuai dengan dosennya masing-masing. Nah, sebelum saya masuk ke sini ya, karena ini pertama kali perdana saya menyampaikan ini di Zoom meeting, jadi nanti yang akan memberikan materi, yang akan memberikan nilai akhir itu bukan saya. Yang akan memberikan nilai akhir itu adalah masing-masing dosen praktikum, itu ya. Jadi yang akan memberikan nilai akhir itu adalah masing-masing dosen praktikum. Jadi saya hanya memberikan apa adanya nilai dari Spada, ya, kemudian saya berikan kepada dosen praktikum. Jadi yang memberikan nilai A, B, C, D, E, dan lain-lainnya itu adalah dosen praktikum ya, bukan saya. Tentunya nanti kalau ada komplain apapun itu, silahkan nanti konsultasinya itu ke dosen praktikumnya masing-masing ya. Oke, jadi karena kalau saya di katakanlah di protesnya ini kan banyak banget nih mahasiswanya, ada 400-an kalau di absensi ya. Ini repot juga nanti. Oke. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Jadi ini sebenarnya merangkum ya dari materi yang sebelumnya, saya rangkum di sini. Ada data, informasi, dan pengetahuan. Jadi sebelum kalian memahami data warehouse lebih lanjut, kita coba review kembali apa itu data, apa itu informasi, dan apa itu pengetahuan. Nah, ini ya, ini merupakan piramida informasi. Ya, ini biasanya berada di suatu organisasi atau berada di suatu perusahaan yang memang dia sudah menganut teknologi informasi. Jadi level yang paling bawah itu adalah data. Ya, jadi kalau kita ngomongin data, berarti data ini levelnya paling bawah. Oke. Kemudian naik lagi ke level middle, data ini dirubah menjadi sebuah informasi. Nah, kemudian setelah informasi itu, barulah nanti bisa menghasilkan suatu pengetahuan. Nah, dari pengetahuan itu muncullah suatu keputusan atau muncullah suatu kebijakan yang bisa digunakan oleh organisasi untuk mengambil suatu keputusan, untuk mengambil suatu kebijakan yang itu nantinya bisa digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk kelanjutan dari perusahaannya tersebut. Oke. Nah, sebagai contoh, tadi ya, data, informasi, dan pengetahuan. Ini namanya apa? Ini namanya adalah data, yaitu data absensi pegawai. Yang ditampilkan di sini, ini berupa data, belum diolah, hanya menampilkan data apa adanya. Jadi misalkan ada karyawan, NIP-nya 1103. Kemudian tanggal dia absen, absennya kapan dia datang, dan kapan dia absen pulang, dan seterusnya. Ini tidak memiliki arti, ya. Yang seperti ini tidak memiliki arti, tidak memiliki makna. Jadi yang seperti ini itu hanyalah sebuah data. Nah, sekarang bagaimana caranya data itu bisa kita rubah menjadi suatu informasi, ya? Naik lagi levelnya, ya, naik lagi levelnya sehingga ketika data tadi dirubah menjadi suatu informasi, informasinya berupa ini.
yaitu informasi akumulasi bulanan kehadiran pegawai. Jadi setiap bulan itu nanti akan direkap. Misalkan karyawan dengan NIP 1103, dia masuk berapa kali? Oh, masuk 22. Dan tidak pernah alpa, tidak cuti, tidak sakit, tidak telat. Tapi kalau kita lihat nih, NIP yang 1173, ini dia masuk 12 kali hanya dalam sebulan, alpanya 5 kali, telatnya 5 kali. Nah, ini luar biasa. Ya kan? Luar biasa ketidakdisiplinannya. Nah, artinya dari data absensi tadi ketika diolah kembali ya, lebih lanjut, dia akan menghasilkan sebuah informasi. Nah, makanya kalau misalkan kalian membangun sebuah sistem, beda ya antara sistem pengolahan data dengan sistem informasi. Misalkan sistem pengolahan data absensi, ya udah berarti dia hanya menampilkan data absensi, masuk pulang, masuk pulang, masuk pulang. Tapi ketika kalian bikin judulnya sistem informasi absensi pegawai, maka nanti output yang dihasilkan itu tidak hanya sekedar menampilkan informasi, tidak hanya sekedar menampilkan data kehadiran pegawai, tetapi itu juga menampilkan rekapitulasi yang contohnya semacam ini secara sederhananya. Nah, informasi ini sudah bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Oke, untuk apa misalkan? Penggajian sebagai sederhananya. NIP 1173 ini, dia itu nggak masuk 5 kali. Wah, potong gaji berarti. Dia telat 5 kali, potong gaji lagi. Nah, ya kan? Kemudian NIP 1180 ini masuknya cuma 10 kali, sakitnya 12 kali. Banyaklah masuk daripada sakit. Nah, ada apa ini? Nah, jangan-jangan mau lewat gitu kan, dan seterusnya. Nah, sehingga ketika kita menghasilkan suatu informasi seperti ini akan menjadi dasar atau menjadi cara untuk mempermudah pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh lainnya transkrip nilai itu berupa data, bukan informasi, itu baru berupa data. Oke. Nah, ketika transkrip nilai kalian itu diolah lagi ke yang levelnya lebih baik, maka itu bisa menjadi suatu informasi. Apa contohnya? Nah, contohnya misalkan kalau bagi Kaprodi ini pengen tahu mahasiswa sistem informasi itu paling banyak mendapatkan mata nilai A itu di mata kuliah apa? Dan banyak mendapatkan nilai yang tidak lulus, D sama E katakanlah seperti itu di mata kuliah apa? Misalkan mahasiswa ini banyak nggak lulus ketika di mata kuliah pemrograman. Nah, ada apa ini? Ya, kok mahasiswa sistem informasi tetapi di mata kuliah pemrograman banyak yang nggak lulus? Itu sudah informasi. Nah, sehingga dari informasi itu prodi bisa mengambil keputusan, bisa mengevaluasi. Salahnya di mana? Di dosennya, di materi yang diajarkan, cara penyampaian, atau mahasiswanya yang salah. Ya, misalkan dosennya kayaknya enggak lah gitu ya, programmer gitu kan. Kemudian materinya sudah sesuai dengan silabus. Nah, jangan-jangan cara penyampaiannya yang kurang bisa diterima oleh mahasiswa. Oke, sehingga apa keputusannya? Keputusannya itu bisa diadakan pelatihan bagi dosen-dosen pemrograman tentang bagaimana cara atau metodologi mengajar pemrograman yang baik sehingga pemrograman yang sulit itu bisa diterima oleh mahasiswa dan bisa katakanlah diimplementasikan untuk perbaikan ke depannya. Nah, itu informasi yang bisa digunakan oleh pihak manajerial dalam membantu pengambilan keputusan dan yang lain-lainnya. Nah, nanti kalau kalian itu sudah bekerja ya, sudah selepas kuliah dari sini, kemudian bekerja misalkan, nah pekerjaan kalian itu misalkan di level manajerial, maka pastikan kalian itu mampu membuat atau mengolah data menjadi informasi. Dan informasi itu kalian jadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Apapun itu. Ya. Apalagi kalau misalkan kalian di ujung tombaknya perusahaan, ya marketing, katakanlah seperti itu ya. Maka perlu nih kemampuan-kemampuan di bidang sistem informasi untuk mempermudah caranya bagaimana mengolah data itu menjadi suatu informasi. Database, data warehouse, data mining, data science,
Itu merupakan beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk menggali data menjadi suatu informasi yang jauh lebih baik ya dan lebih akurat. Nah, tapi di atasnya informasi ini masih ada lagi. Ya, selain informasi ada lagi namanya apa? Knowledge atau pengetahuan. Ya. Jadi pengetahuan itu di atasnya informasi. Kalau tadi dengan informasi itu sudah bisa membantu dalam mengambil keputusan, ternyata kalau dari informasi itu menghasilkan suatu knowledge atau menghasilkan suatu pengetahuan, itu bisa menjadi basis pengambilan keputusan yang jauh lebih baik. Contoh, dari data ini, ya, dari data ini bisa didapatkan pengetahuan atau pola. Yaitu apa? Pola kebiasaan kehadiran mingguan pegawai. Oke, dibuat jam kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Ternyata di hari Senin itu banyak sekali pegawai yang terlambat, ada 7. Dan kalau di hari Jumat itu banyak yang pulang cepat. Nih ada 8 yang pulang cepat. Ada apa ini gitu kan? Tetapi di hari Selasa sama di hari Kamis itu sangat sedikit ya yang terlambat atau yang pulang cepat lah, katakanlah seperti itu ya, nggak lebih banyak dibandingkan Senin sama Jumat. Nah, kok bisa seperti itu? Oh, ternyata misalkan ya, analisa yang didapat karena pekerja kita atau pegawai kita ini banyak dari luar daerah. Sehingga kalau hari Jumat itu pengennya pulang cepat supaya pulang kampung. Nah, oke. Kemudian kalau hari Senin dia terlambat karena baru balik dari kampung. Sama kayak mahasiswa, waktu zaman saya ngajar offline full dulu, itu kalau saya ngajar di hari Sabtu sore, wah itu alhamdulillah sedikit sekali mahasiswanya yang datang. Kalau kuis baru rame. Hari-hari biasa mereka pasti selang-seling, masuk, nggak masuk, masuk, nggak masuk. Itu kalau hari Sabtu kejadiannya. Nah, ketika hari Senin, saya hari Senin ngajar pagi, ya. Kalau Senin ngajar pagi itu biasanya banyak mahasiswa yang terlambat atau mahasiswa yang tidak masuk. Itu pola gitu kan, pola kebiasaan. Ya. Nah, sehingga apa yang bisa didapat dari sini? Nah, yang bisa didapat dari sini adalah yaitu berupa pola pengetahuan dapat dijadikan acuan untuk menentukan sebuah kebijakan, yaitu kebijakan penataan jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan Jumat. Misalkan, oh hari Senin itu dimulai jam 10, hari Jumat itu diakhiri jam 14. Nah, sisa jam kerjanya hari Senin tadi karena sudah kehilangan 2 jam, hari Jumat kehilangan sejam, dikompensasikan di hari lain, misalkan di hari Kamis sama di hari Rabu. Yang tadinya masuknya pulangnya jam 3, misalkan dibuat jam 5. Yang penting seminggu misalkan 40 jam gitu. Nah, ini termasuk dari suatu pola kita bisa mendapatkan suatu kebijakan, ya kan? Dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Misalkan contohnya kalau dinilai, wah nilai ini juga nggak kalah penting. Kalau misalkan kita mau kelola lebih lanjut ya, misalkan kita mau buat penelitian, menganalisis pola nilai mahasiswa di sistem informasi. Wah, jadi saya mau menganalisis pola. Jadi misalkan ternyata kalau mahasiswa, misalkan ya ini bukan membedakan gender ya. Kalau yang laki-laki itu banyak mata kuliah pemrograman, matematika itu lebih bagus nilainya. Oke. Tapi kalau perempuan itu lebih banyak di mata kuliah yang bersifat teoritis atau yang banyak hafalannya. Misalkan gitu ya. Atau ternyata kebalik, bisa dipatahkan. Oh, ternyata mahasiswa sistem informasi, saya bagi nih, antara angkatan 2018, 19 sama 20. Jadi kalau di 18 ini kebanyakan kalau misalkan gender laki-laki itu mata kuliah apa yang mereka mendapatkan nilai baik, ya. Kemudian kalau yang perempuan seperti apa. Nah, di angkatan 2019 seperti apa? Di angkatan 2020 seperti apa? Nah, sehingga nanti di situ akan muncul pola. Apakah setiap angkatan itu mempengaruhi nilai mahasiswa ya berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, dari pola itulah kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan tertentu atau kita berikan ini ke pemangku kepentingan. Nah, itu bisa menjadi suatu riset di bidang kalian, yaitu di bidang sistem informasi. Karena kalian di sini itu memang bidangnya adalah sistem informasi.
ya. Oke. Saya lanjutkan kembali. Nah, sekarang data warehouse. Ya, data warehouse itu adalah sekumpulan data, ya, sekumpulan data. Berarti kalau sekumpulan data itu artinya data tersebut itu banyak. Ya, banyak itu banyak apa? Bukan hanya sekedar banyak recordnya, tetapi bisa banyak sumber. Di mana data warehouse tersebut itu memiliki 6 karakteristik, yaitu 1. Berorientasi subjek, 2. Terintegrasi, 3. Berorientasi pada proses, 4. Time varian, yang kelima accessible, dan yang keenam adalah non volatile. Ya, oke. Yang pertama, berorientasi subjek. Apa yang dimaksud dengan berorientasi subjek? Data warehouse, ya ini kalau kalian melihat video rekaman saya yang sebelumnya, saya sempat menjelaskan apa yang dimaksud dengan berorientasi subjek terintegrasi ya. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail lagi. Cuman saya mau menjelaskan di sini secara general bahwa data warehouse itu kumpulan dari berbagai sumber data. Oke, katakanlah ini suatu database, CRM, billing, ERP, ya, dan file-file yang lainnya itu merupakan sekumpulan data-data dari berbagai sumber. Misalkan dari database MySQL, database SQL Server, database Oracle, yang ini ya flat file, misalkan data dari Excel atau data-data dari yang lainnya. Kemudian akan dijadikan satu data menjadi suatu data warehouse. Nah, sebelum dia masuk ke dalam proses data warehouse, ada proses terlebih dahulu yang dilewati, namanya proses ETL atau ekstraksi, transformasi, sama loading. Ya, oke. Mohon maaf, agak saya sedikit potong ya. Tolong salah satu. Ini kebetulan di sini yang kelihatan sama saya adalah Ade Indah Permatasari. Tolong WA di grup bahwa maksimal zoom-nya hanya 100 ya, hanya 100. Jadi nanti hasil rekamannya akan di-share ke grup. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Jadi setelah dia jadi data warehouse nih, jadi batasan data warehouse itu ada di sini. Nah, ya. Jadi bagaimana caranya nih kita dari berbagai sumber ini bisa masuk ke dalam data warehouse melalui suatu proses yang dinamakan proses ekstraksi, transformasi, atau loading. Kemudian jadilah satu database yang sangat besar yang dinamakan dengan data warehouse. Nah, lalu setelah jadi data warehouse mau diapakan, Pak? Nah, setelah jadi data warehouse, itu nanti dia akan dilakukan proses untuk apa? Untuk proses reporting, untuk proses analisis ya, misalkan menggunakan OLAP, dan untuk proses data mining. Nah, data mining itu dipelajari di semester berikutnya. Syaratnya adalah harus lulus mata kuliah data warehouse. Lulus data warehouse itu kalian mengambil lagi mata kuliah data mining yang merupakan kelanjutan dari data warehouse. Ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi data mart. Nah, ini data warehouse tadi ya. Sekarang data mart. Nah, data mart ini merupakan subbagian dari data warehouse. Kalian pasti pernah mendengar ada istilah sistem, ada subsistem. Jadi, subsistem itu merupakan bagian-bagian terkecil dari suatu sistem, gitu kan ya. Misalkan sistem informasi akademik, maka subsistemnya bisa penginputan KRS, perpustakaan, sistem pembelajaran daringan ya, atau SPADA, itu merupakan beberapa contoh subsistem dari SIAKAD atau sistem informasi akademik. Nah, ternyata data warehouse ini juga punya subsistem. Subsistemnya itu disebut sebagai data mart, ya, yang merupakan bagian dari data warehouse. Jadi contoh nih, misalkan ya, ini nah, ini merupakan data warehouse-nya, ya kan? Nah, data warehouse ini adalah perusahaan besarnya, gitu kan? Nah, kemudian data mart itu biasanya data-data per bagian atau per divisi. Misalkan data mart yang pertama ini tentang penjualan. Lalu data mart yang kedua ini adalah tentang persediaan.
Data mart yang ketiga, ini misalkan tentang keuangan. Data mart yang keempat, misalkan tentang kepegawaian. Dan data mart yang kelima, misalkan itu tentang manajemen aset. Nah, jadi bisa saja kita tidak bahas semuanya, kita hanya bahas salah satu, ya kan? Atau kalau mau bahas semuanya, berarti sumber datanya dari berbagai divisi. Jadi gini, cara gampangnya untuk membedakan, Pak, riset yang akan saya bahas ini nanti terkait tentang data warehouse atau data mart. Gampangnya begini aja. Sumber datanya apakah hanya dari satu departemen atau dari beberapa departemen? Kalau sumber datanya hanya dari satu departemen, berarti yang kalian bahas itu bukan data warehouse, tapi data mart. Tetapi ketika sumber datanya itu dari katakanlah berbagai atau minimal 2 departemen, maka kalian masuk ke dalam kategori data mart. Data warehouse. Ya, oke. Itu ya. Jadi dasarnya yang membedakan antara data warehouse dengan data mart. Ya. Oke. Nah, ini kalau dibuat secara ilustrasi ya, hubungan antara data mart dengan data warehouse adalah seperti ini. Oke, kita lihat. Oke. Ini adalah data source. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalian harus hafal nih 3 hal ini ya. Bedakan antara data source, data storage, sama information delivery. Data source sesuai dengan namanya. Apa itu source? Source berarti adalah sumber. Berarti kalau data source berarti sumber data. Nah, sumber data ini adalah berbagai file yang biasa digunakan sehari-hari oleh perusahaan dalam melakukan transaksi apapun itu yang berhubungan dengan data. Kalau teknokrat berarti data source-nya apa? Syakat, ya, Spada, sistem perpustakaan, itu merupakan contoh-contoh data source kalau itu mau dibuat data warehouse. Nah, misalkan contohnya perusahaan sekelas Alfamart atau Indomart yang besar, maka OLTP-nya adalah data-data penjualan yang diinputkan oleh si kasir. Itu merupakan data source-nya Alfamart atau Indomaret. Ya, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah dia menjadi data source, masuk ke dalam data storage. Storage, apa itu storage? Penyimpanan. Berarti tempat penyimpanan data. Artinya, kalau kita sudah ngomongin data storage, kita sudah ngomongin data warehouse. Pertanyaannya begini, Pak, bagaimana Pak cara memindahkan data dari OLTP ke data warehouse? Ada proses yang harus dilakukan. Namanya apa? ETL. Ekstraksi, transformasi, loading. Nanti akan ada bab khusus yang akan membahas itu. Nah, setelah itu baru dia bisa dipecah menjadi data mart yang pertama misalkan, lalu sampai dengan data mart yang seterusnya. Tapi bisa saja dari OLTP ini nggak masuk data warehouse, tetapi langsung masuk ke data mart. Karena mungkin yang dibahas cuma satu. Atau bisa juga dari proses OLTP, kemudian masuk ke data warehouse, lalu langsung ke proses yang report tanpa adanya ini. Boleh, nggak apa-apa. Ya, oke. Tapi kalau mau dibuat secara general atau lebih luas lagi, maka inilah yang digunakan proses data warehouse ke dalam data mart. Ya, oke. Kemudian berikutnya adalah, nah ini ya tadi perbedaan sudah saya jelaskan, ini tidak boleh saya jelaskan lagi. Nah, sekarang data multidimensi. Oke, kalau kita lihat artinya, multi itu banyak, dimensi itu bentuk. Berarti data yang dibuat dalam bentuk yang banyak. Oke, bentuk yang banyak. Ya, bentuk itu bisa dari format filenya, bisa dari format database-nya, sehingga dia disebut sebagai multidimensi atau multibentuk. Oke, Mark Bastian mendefinisikan data multidimensi sebagai model data fisik yang strukturnya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau dimensi.
Oke, kalian ketika melihat suatu data, ya, katakanlah KST. KST kalian itu hanya bersifat data 2 dimensi. Ya, 2 dimensi itu ya kalau misalkan dalam bentuk bangun ruang itu persegi panjang, itu 2 dimensi. Ya. Sedangkan kalau multidimensi itu kita memungkinkan melihat suatu data itu dalam berbagai bentuk atau berbagai sudut. Jadi kalau umumnya ini multidimensi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu record itu isinya, field itu adalah kolom-kolomnya, layer ini nanti dari sudut yang mana kita akan melihatnya. Nah, data multidimensi itu diilustrasikan seperti bentuk kubus, ya. Nah, ini nih. Nah, oke. Ini disebut sebagai data multidimensi. Kok bisa seperti itu, Pak? Oke. Jadi misalkan, ya, katakanlah saya mau membaca data ini. Yang saya lingkarin ya, 7,248. Pada item A, oke. Kemudian dia di lokasi 1, oke, di tahun 2004. Jadi cara bacanya bahwa nilai penjualan ini merupakan barang A di lokasi 1 tahun 2004. Yang namanya multi itu lebih dari 2. Kalau 2 bukan multi. Ya. 2 itu hanya ganda. Jadi single, ganda, sama multi. Nah, kalau multi berarti dia minimal 3. 4, 5, 6, dan seterusnya itu disebut sebagai multi. Jadi data multidimensi itu bukan berarti nanti kalian bikin aplikasi lalu merepresentasikannya kayak kubus gini, bukan. Tetapi memungkinkan kita itu melihat data dari berbagai sudut. Oke, kita bisa melihat dari tahunnya, lokasinya di mana, itemnya apa. Ini baru 3 loh. Bisa aja 4. Satu lagi saya tambahkan, apa? Salesnya siapa. Oke. Bisa lagi 5. Apa, Pak? Pelanggannya siapa. Jadi, dalam sekali kita melihat laporan, memungkinkan bahwa, misalkan ya, nilai penjualan ini, ya, itu barangnya apa, itemnya, lokasi penjualannya di mana, itu tahun berapa atau kapan, siapa salesnya, siapa pembelinya. Ada 5 layer, 5 sudut pandang. Nah, itulah disebut sebagai data multidimensi. Nah, inilah yang menjadi keistimewaan dari data warehouse. Karena memungkinkan kita ini mempunyai pandangan sebuah informasi dari berbagai sudut, dari berbagai layer, dari berbagai objek. Ya, oke. Nah, ini kalau contohnya ya, data multidimensi nih contohnya. Kalau 0 dimensi itu berarti dia hanya menampilkan, ya, kalau dia 0 dimensi hanya menampilkan total dan berapa totalnya. Misalkan total penjualan 10 juta, itu 0 dimensi. Ya. Kalau 1 dimensi, misalkan contohnya total penjualan untuk waktu tertentu. Jadi waktunya misalkan 2018, 2019, 2020. Nah, berapa nominalnya? Totalnya. Ada peningkatan nggak? Oke, itu 1 dimensi. Kalau 2 dimensi, yaitu total penjualan pada waktu tertentu untuk barang tertentu. Jadi misalkan 2018 misalkan, barang 1 berapa totalnya? Barang 2 di tahun 2018 berapa totalnya? Dan seterusnya. Ini disebut sebagai 2 dimensi. Kalau dia 3 dimensi, nah seperti ini, ya, ditambahin lokasi. Ya, ini multidimensi udahan. Lokasi 1, lokasi 2, lokasi. Nah, kalau dia dimensi nambah banyak, ya sangat memungkinkan gitu. Kayak tadi yang saya bilang. Ditambahin apa lagi selain lokasi, waktu, barang, ditambahin lagi apa? Ditambahin lagi salesnya siapa, kemudian pembelinya siapa atau pelanggannya siapa, ya. Nah, itu tadi data multidimensi. Nah, ini nih penjual ya. Ini penjual ini salesnya nih. Nah, jadi dia dimensinya lebih banyak lagi. Ya. Nah, jadi data multidimensi itu memungkinkan kita sebagai pengolah data atau sebagai pembentuk atau pembuat data warehouse memungkinkan
para pihak manajerial itu melihat data dari berbagai aspek, dari berbagai sudut. Sehingga informasi yang dihasilkan lebih luas, kemudian keputusan yang diambil akan semakin baik atau semakin bijak. Nah, setelah kita tadi mempelajari tentang data multidimensional, ada lagi namanya OLAP. Nah, nanti OLAP ini ada bab tersendiri ya. Cuman saya mau menjelaskan OLAP secara sederhana saja. Jadi OLAP itu merupakan aplikasi analytical dengan kemampuan pivot, menyerupai spreadsheet ya, seperti di Excel atau Open Office dan lain-lain. Nah, OLAP ini merupakan komponen penting dari aplikasi Business Intelligence. Nah, jadi ketika kalian mempelajari sebuah data warehouse, sangat memungkinkan nanti proses untuk bisa membuat data multidimensi itu bisa menggunakan OLAP salah satunya. Nah, kalau kalian pernah belajar pivot table atau mencoba pivot table di dalam OLAP, ya, di dalam Excel, sorry, itu kalian akan menemukan bahwa itulah OLAP-nya Excel. Ya, OLAP-nya Excel itu adalah pivot table. Nah, cuman kalau OLAP ini dipakai untuk mengolah data. Nah, bagaimana Pak cara buat OLAP? Nah, itulah yang harus kalian tanyakan kepada dosen praktikumnya. Karena kalau di sini saya tidak mengajari praktikumnya ya, tapi lebih ke konseptual. Oke, itu ya, saya sederhana saja tadi untuk membahas terkait tentang OLAP. Oke. Nah, data yang disajikan dalam bentuk OLAP ini biasanya berbentuk summary ya. Summary itu total atau count ya, jumlahnya, jumlah datanya, atau max, min, average. Saya contohkan, berapa total barang yang dijual kalau summary ya. Kalau count, berapa total barang A ya, berapa total penjualan barang A, berapa total penjualan B. Nah, itu bisa menggunakan count. Max, min, berapa penjualan tertinggi di suatu daerah tertentu. Min, minimum ya, berapa penjualan terendah di suatu barang tertentu, atau barang apa yang dijualnya terendah, atau barang apa yang nggak laku, berarti min. Average ya, berarti kita bisa menggunakan fungsi rata-rata ya. Oke, ini juga saya skip. Nah, manfaat dan penerapan data multidimensi. Jadi kita buat kubus-kubus tadi itu apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya kalau pada data warehouse dan data mart, yaitu sebagai sebuah pergudangan ya, data, penggundangan data atau pergudangan data dari berbagai sumber data untuk digunakan oleh organisasi sebagai upaya melakukan analisis data, kemudian memperoleh data dan informasi serta pengambilan keputusan. Kemudian manfaat lainnya selain untuk data warehouse, beberapa teknologi lainnya seperti GIS ya atau Geographic Information System, BI atau Business Intelligence dan lainnya itu juga memanfaatkan data multidimensi ini untuk keperluan dalam pengelolaan aplikasinya. Oke, Google Maps ya. Google Maps itu sebenarnya menampilkan data dalam bentuk multidimensi. Ya, Google Maps. Nah, tadi secara umum. Nah, kalau secara khusus, yaitu memudahkan dalam mengakses data dan informasi dari data warehouse, lalu meningkatkan competitive advantage atau nilai lebih, yang memberikan nilai lebih kepada perusahaan, karena bisa menampilkan informasi dari berbagai aspek, sehingga keputusan yang diambil juga akan semakin bernilai. Menghemat waktu, tenaga, dan sumber daya di dalam pembuatan struktur database, mewujudkan quality information atau informasi yang berkualitas, lalu mewujudkan self-supporting. Ya, oke. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan secara sederhana, secara general. Detailnya itu ada di Spada ya, ada di Spada yang memang pertemuannya itu dibahas di minggu ini ya, tentang data multidimensional. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, saya absennya lewat screenshot ya. Saya tidak absen lewat ini karena tadi sudah saya sampaikan yang di absen adalah yang menampilkan video ya.
Ya mungkin kalau yang nggak pakai video ini absennya seperempat atau setengah nanti ya. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Nah, kemudian gini, ini angkatan 2019 ya rata-rata ya kalau saya lihat. Karena memang perdana data warehouse dipisah dari data mining itu adalah di angkatan kalian. Nah, itu kebetulan saya yang mengusulkan tahun 2019 itu saya bantu Bu Lilis dalam merumuskan kurikulum bahwa sistem informasi itu harus mengarah ke data science dan mengarah ke IS strategik ya atau information system strategic. Nah, artinya gini nanti. Harapannya kalian nanti ketika ini kan nanti keren SI yang sekarang ini keren banget sih menurut saya. Jurusan kalian ini keren banget kurikulumnya. Ya. Kalau dibandingin dengan kakak tingkat jauh banget. Jadi kalian itu sekarang akan banyak belajar tentang data science. Dari mulai basis data, data warehouse, data mining, business intelligence, visualisasi data, kemudian big data, sampai ke pembuatan proyek. Nah, itu keren banget gitu kan. Yang di kakak tingkat kalian nggak dapet itu semuanya. Nah, maksud saya adalah karena mata kuliah ini nanti sistemnya maraton, nih, bukan maraton, estafet ya. Dari sini lanjut ke sini, lanjut ke sini. Jadi jangan sampai di dalam satu semester kalian tidak paham. Nih, kalian kalau misalkan tidak paham data warehouse, nanti akan sulit belajar di data mining. Oke, data mining tidak paham akan sulit belajar di visualisasi data. Sehingga ini harus imbang. Ya. Nah, ini mata kuliah penting nih, fondasi awal untuk kita belajar data science. Oke, ini harapan saya nanti 2019 itu bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang memang keren, ya, yang memang bagus-bagus, lebih baik lagi dari kakak-kakak tingkat yang sebelumnya. Ya, oke itu harapan saya. Mudah-mudahan lah nanti. Lalu saya juga baru ingin menyampaikan terkait tentang post-test ya. Jadi post-test ini saya sangat menyarankan untuk tidak dikerjakan di akhir pekan. Ini saya kadang-kadang bingung sama mahasiswa ya. Bingungnya begini. Dikasih waktu 1 minggu, saya kasih waktu 1 minggu, tapi tetap aja ngerjainnya di hari Sabtu. Ngerjain hari Sabtu malam Minggu gitu kan. Ini saya pikir ini jomblo apa gimana, saya nggak tahu gitu ya. Kok ngerjainnya di Sabtu malam Minggu. Paling banyak. Mahasiswa saya itu paling banyak buka Spada itu di hari Sabtu malam Minggu. Ini ngapain gitu kan. Kalau saya kan bisa melihat. Jadi apapun kelakuan kalian di Spada itu saya punya catatannya gitu ya. Kalian buka slide ini kapan, buka video ini kapan, ngerjainnya kapan, berapa menit ngerjain itu di log saya ketahuan. Misalkan Kadek Tamijaya ini hari pertemuan kelima ini dia buka slide-nya kapan, buka videonya kapan, kemudian ngerjain prosesnya kapan itu ketahuan semuanya. Di saya kelihatan semua lognya. Ya boleh aja sih. Misalkan begini ya. Misalkan nih buka slide-nya itu di hari Rabu misalkan, videonya di hari Kamis, prosesnya dari Jumat, nggak apa-apa. Ini kan semuanya dibuka di hari Sabtu. Nah, kan berarti kan ketara banget baru dibuka di akhir pekan ya, apalagi malam Minggu gitu. Ini untung servernya sudah diperbaharui ya. Yang kalau enggak malam Minggu saya diganggu terus sama kalian nanti ya, Pak, ini servernya down segala macam bla 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 gitulah ya. Kayak yang semester sebelumnya gitu. Nah, jadi harapan saya itu dikasih waktu 1 minggu ya jangan akhir pekan dikerjakan, kecuali kalau memang kepepet. Tapi kan kalau ini kepepetnya terencana dengan baik ya. Terencana dengan baik itu ya pokoknya hari Sabtu dikerjain ya. Sabtu nanti. Jadi makanya kadang-kadang saya heran kalau misalkan ada mahasiswa yang minta waktu untuk post-test lagi ya. Misalkan, Pak saya tidak ikut post-test pertemuan keempat atau kelima itu. Sering sih WA saya, cuman saya nggak balas. Ya aneh aja, soalnya 1 minggu loh. Kecuali kalau sehari loh. Unila itu misalkan dia online juga pembelajarannya. Misalkan jadwalnya hari Senin jam 9 sampai jam 11. Ya udah, dia hanya buka Senin 9 sampai jam 11. Lewat dari itu selesai. Nggak ada susulan, nggak ada apapun itu. Nah, kalau kan enak 1 minggu. Bahkan UTS juga sama. Ya. Jadi nanti post-test nggak akan saya buka, kecuali post-test pertemuan 1 dan pertemuan kedua akan saya buka di akhir semester. Kenapa? Ya, asumsi saya adalah mungkin kalau ada mahasiswa yang masih perubahan KRS. Oke, saya maafkan. Jadi pertemuan ke-1 sama pertemuan kedua yang belum ikut post-test itu silahkan boleh ikut post-test. UTS juga ada susulan nanti ya, UAS juga ada susulan, tapi hanya 1 kali.
Tapi pastikan yang susulan itu tidak akan mendapatkan nilai maksimum ya. Biasanya dipotong pajak 20%. Jadi kalau nilainya 100 ya berarti maksimum nilainya hanya 80. Ya, karena tidak menghargai orang yang tepat waktu nanti. Teman-teman yang lain yang tepat waktu jadi nggak merasa dihargai. Wah, dia susulan malah bisa nilainya lebih besar gitu kan. Nah, sehingga saya batasi dari situ. Ya. Oke, terima kasih. Saya mohon untuk dokumentasi dulu ya sebentar. Kalian tetap di posisi terbaik ya, senyum. Tapi sebelumnya saya mau mendokumentasikan yang di ini dulu, di slide saya ya. Ini kan karena harus ada dokumentasinya juga nih kuliah daring. Oke, ya. Saya dokumentasi yang ini dulu ya. Oke, ini yang pertama. Nah, ini ada 4 slide ya. Saya nggak tahu kalian berada di slide mana. Yang pasti kalau saya suruh senyum, senyum aja pokoknya ya, supaya fotonya bagus ya. Saya 1 menit senyum terus. Sekarang saya foto di slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kedua. Bentar. Sekarang yang kedua, siap-siap yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua masih videonya masih hidup semua ya. Atau yang ketiga nih. Yang ketiga, oke, wah videonya juga masih hidup semua. 1, 2, 3. Oke, dan yang keempat sekarang. Wah, yang keempat ini ada beberapa yang nggak ada video nih ya, sayang banget nih. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah menyampaikan di awal ya. 1, 2, 3. Sip. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.